Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi, MMSS dengan NPM 137 dan paralel 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS Sosiologi Olahraga dengan cara menjelaskan modul 2 tentang olahraga dan kebudayaan. Oke, langsung saja. Di sini masyarakat dan kebudayaan. Setiap manusia tentunya secara alamiah membutuhkan orang lain untuk berbicara atau teman ngobrol. Manusia pada hakikatnya yaitu makhluk sosiologi, makhluk sosial, membutuhkan lawan berbicara atau teman berbicara. Manusia tidak bisa hidup secara sendiri, membutuhkan teman atau orang lain untuk berbicara atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke. Dalam kehidupannya, manusia berusaha dengan berbagai cara untuk berkelompok. Nah, namun dalam perjalanan tidak hanya pada kedekatan kerabatan saja manusia berkelompok, tapi dengan semakin berkembangnya peradaban, maka mobilitas yang semakin meningkat, sehingga saja dalam satu komunitas daerah terdiri dari berbagai suku, kemudian berinteraksi dari suku, macam-macam suku ya, ada suku Sunda, Jawa, Batak, atau yang lain sebagainya untuk berkomunikasi di dalam berkehidupan. Oke. Ada yang menekankan pada organisasi, ada yang menekankan pada segi adat, istiadat, dan pula pada menekankan kebudayaan atau sudut pandang lainnya. Perbedaan definisi tersebut terlihat pada penjelasan dari sumber di bawah ini. Yang pertama, saya akan mengambil sumber dari Puncaraningrat 2011 120, mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Jadi di sini saya akan definisikan masyarakat, kesatuan kehidupan berinteraksi dalam adat istiadat. Contohnya masyarakat Sunda berinteraksi dengan adat Jawa. Nah, dalam berinteraksi mereka kan suku Sunda dan Jawa dalam menggunakan interaksinya dengan cara menggunakan bahasa Indonesia cara bersamaan, tapi dia berbeda suku atau budaya. Oke, yang selanjutnya saya ambil dengan menurut Abdul Shani 1995 mengatakan masyarakat adalah wadah hidup bersama dari individu-individu yang terjalin dan terikat dalam hubungan interaksi serta interrelasi sosial. Nah, di sini saya akan mengatakan masyarakat adalah wadah hidup bersama. Nah, mengatakan wadah hidup bersama. Jadi setiap manusia pada hakikatnya hidup secara bersamaan, tidak bisa secara individualisme, tidak bisa. Dia tidak ada teman mengobrolnya dan saling terikat dalam hubungan interaksi. Ya, kalau manusia berinteraksi maka itulah kehidupan sosial. Tapi kalau manusia tidak berinteraksi, dia hanya individu, akan merasakan kebosanan atau kejenuhan, atau bisa saja menjalin depresi, dia terjadinya depresi kalau tidak ada interaksi antar sesama manusia lainnya. Oke. Saya akan melakukan pembacaan sebagai berikut. Menurut Hasan Saldi dalam Abdul Shani 1995 mengatakan bahwa manusia akan tertarik kepada hidup bersama dalam masyarakat karena didorong oleh beberapa faktor. Faktor itu sebagai berikut. Kehidupan bersama. Yang pertama, faktor hasrat yang berdasar naluri untuk mencari teman hidup. Nah, jadi sebagai manusia kita harus mencari teman hidup untuk berinteraksi sosial atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti
bermain sepak bola itu kan mencarikan teman hidup untuk selanjutnya, tidak hanya di dalam permainan olahraga sepak bola saja, nanti di luarnya akan menjadi teman hidup. Yang kedua adalah kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang terdapat dalam berserikat dengan orang lain. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan tadi, kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama. Di dalam permainan sepak bola itu tidak bisa mengandalkan individu, harus dengan cara kekuatan bersama. Nah, seperti itu. Yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan atau mencari teman untuk hidup. Nah, seperti pada poin yang pertama saya jelaskan, manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup secara sendiri. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman atau asik itu kita harus memerlukan mencari teman hidup untuk mengobrol. Yang keempat, selanjutnya, manusia hidup bersama bukan karena persamaan, melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan, dan sebagainya. Nah, contoh dari sifat ada yang keras kepala maupun yang tidak keras kepala, dia saling hidup berdampingan, ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Itu untuk melangsungkan secara kehidupan. Kalau tidak ada masalah berarti bukan kehidupan. Namanya hidup pasti ada masalah. Nah, kita sebagai manusia kita harus mencari solusinya. Oke. Selanjutnya, B, pengertian budaya atau kebudayaan. Setelah penjelasan tentang pengertian masyarakat di atas yang terdiri dari beberapa pendapat ahli, pada uraian menjelaskan tentang pengertian kebudayaan sehingga mahasiswa akan mendapatkan gambaran dari kedua definisi tersebut, yaitu tentang masyarakat dan kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Itu menurut Kuncharaningrat 2011. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur yang berasal dari kata lain color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur yang kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan dari pandangan sosiologi olahraga memengaruhi perkembangan kegiatan olahraga. Oleh karena itu, olahraga bisa dikaitkan bagian yang tidak dipisahkan dari kebudayaan, seperti yang diungkapkan Supandi 1990, bahwa olahraga adalah bagian terpadu dari kebudayaan. Olahraga adalah unsur atau elemen kebudayaan seperti halnya dengan politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, olahraga dan kebudayaan. Nah, di Indonesia banyak olahraga yang dari kebudayaan ya, yang ada di Indonesia. Contoh kayak enggrang itu olahraga kebudayaan ya, masuknya olahraga tradisional enggrang. Terus ada juga gobak sodor, sekarang masuk ke olahraga tradisional, masuknya ke olahraga dan kebudayaan. Oke. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan dapat diartikan bermacam-macam. Walaupun diartikan secara harfiah, menurut Supandi, kebudayaan dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal budi, seperti yang dikandung arti kata asalnya, yaitu budaya yang berasal dari kata budi dan daya. Agar memiliki banyak wawasan mengenai pengertian kebudayaan, lebih jelasnya di bawah ini akan saya jelaskan menurut berbagai sumber. Yang pertama, budaya menurut Edward Burnett Taylor dalam Surjono Sukarnto 2012. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat,
istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya menurut Herskovits dan Minolsky, Abdul Shani 1995 memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, dari budaya Sunda contohnya enggrang, permainan olahraga tradisionalnya enggrang. Enggrang itu secara turun-temurun akan dilakukan pada anak dan cucunya. Permainan itu secara terus-menerus dari generasi ke generasi akan dimainkan. Itu adalah olahraga dan kebudayaan. Oke. Adapun unsur-unsur kebudayaan menurut Cekulu-Kons dalam Kuncaraningrat 2011 yang dianggap sebagai kultural universal dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia yang terdiri dari pakaian. Pakaian ini adalah baju, celana, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya perumahan. Perumahan adalah alat tempat tinggal ya. Yang selanjutnya adalah alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai manusia yang berkehidupan, kita harus membutuhkan pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat untuk memasak dan kegiatan-kegiatan kita dalam berkehidupan di dunia ini. Dan selanjutnya mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Mata pencaharian bisa dicari dengan melakukan pertanian, budaya, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lainnya. Pertanian kita bisa bercocok tanam secara individu maupun berkelompok. Contoh, kita menanam padi. Dan peternakan kita bisa melakukan peternakan ayam, peternakan ikan, kambing, domba. Sistem produksi apa aja ya, sistem distribusi dan lainnya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ya, ada sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan lainnya. Sistem kekerabatan kita bersaudara lah. Contoh kita mempunyai saudara dari ibu ataupun bapak, kekerabatan, untuk melakukan berkehidupan atau berkemasyarakatan. Bahasa. Yang selanjutnya yaitu bahasa lisan maupun tulisan. Nah, dari budaya, secara bahasa kebudayaan ada bahasa Sunda, Jawa, Batak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kesenian bisa ada seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lainnya. Dan yang keenam, sistem pengetahuan tentang diri sendiri ya, untuk melakukan kebudayaan. Yang ketujuh adalah sistem religi, sistem kepercayaan kepada agama-agama yang diyakinkan. Sistem kepercayaan seperti percayanya adanya Tuhan. Dari agama ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Oke. Serta nilai-nilai sosial. Oke, cukup sekian dari saya penjelasan tentang sosiologi olahraga di olahraga dan kebudayaan. Maksudnya olahraga tradisional. Olahraga tidak luput dari kebudayaan. Nah, kebudayaan tidak luput dari olahraga. Oke. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.